Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi kelas 6, yakni tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, yakni hewan sahabatku, dengan muatan pelajaran IPA dan IPS, yaitu perkembangbiakan hewan dan perekonomian negara-negara ASEAN. Nah, pada pembelajaran kali ini, kami menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Model pembelajaran kontekstual teaching and learning yakni suatu model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengelola, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret dan mengaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Kami menggunakan berbagai macam metode untuk menunjang pembelajaran pada kali ini, yakni konvensional, demonstrasi, tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Dengan menggunakan berbagai macam model dan metode pembelajaran tersebut, siswa dapat berperan aktif dan dapat menemukan pemahamannya sendiri melalui pembelajaran yang partisipatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Penasaran dengan model pembelajaran kontekstual teaching and learning di MIN Miftahul Huda 2 Kudus? Yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Bersama Ibu Farida Trihandayani, Sarjana Pendidikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Good morning my student. Good morning Ma'am. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, sukses, mulia. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua ya? Sudah. Ada yang tidak berangkat? Tidak. Sehat semua? Sehat. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita baca basmalah bareng-bareng ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya anak-anak, kali ini kan kita masih dalam keadaan pandemi. Nah, kalian harus jaga kesehatan. Jangan lupa tetap menerapkan 5M. Apa itu 5M? Tambah satu lagi pesan dari Bu Farida. Jangan lupa sebelum belajar kalian berwudu terlebih dahulu. Berwudu itu sekalian mencuci tangan. Jadi kuman hempas, kuman hilang, badan sehat, ilmu bermanfaat. Amin. Masih semangat anak-anak? Masih. Coba Bu Farida kasih tepuk semangat. Tepuk lebih semangat. Yes, yes. We are the best, yes. Minggu kemarin, Bu Farida sudah ajarkan kalian
perkembangbiakan tumbuhan. Masih ingat semuanya? Ada apa saja di materi perkembangbiakan tumbuhan? Mencangkok, bagus. Apalagi? Tunas, setek, dan lain sebagainya. Nah, pada pagi hari ini, Bu Farida akan mengajak kalian pada materi perkembangbiakan hewan. Sekarang Bu Farida mau tanya dulu. Siapa yang di rumah suka pelihara hewan? Pelihara semua ya? Coba Mas Irfan, hewanmu apa di rumah? Kambing. Mas Asim? Ikan. Mbak Fira apa? Ikan. Mbak Afi? Mbak Syifa? Ayam. Oh iya, bagus. Tahu enggak bagaimana hewan peliharaanmu tadi berkembang biak? Gimana Mas Irfan? Kambingmu berkembang biak gimana? Pernah lihat enggak? Enggak pernah lihat? Kalau ikannya Mbak Fira gimana cara berkembang biaknya? Enggak tahu. Kalau ikan berkembang biak dengan cara apa? Bertelur. Betul. Kalau kambing? Beranak. Pintar. Nah, anak-anak, Bu Guru punya beberapa gambar. Coba kalian amati. Bagaimana sih cara perkembangbiakan dari hewan ini? Angsa. Ada yang tahu bagaimana cara perkembangbiakan angsa? Kalau sapi? Yang selain raja kaca. Ada yang tahu cara perkembangbiakannya? Belum tahu. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Ternyata hewan itu berkembang biak tidak hanya bertelur, tidak hanya beranak, tapi ada juga yang bertelur dan beranak. Bagaimana kok bisa bertelur dan beranak? Coba hafalkan lagu ini. Pakai maja balonku ada 5. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Hewan berkembang biak ada 3 caranya. Bertelur itu ovipar, melahirkan sisipar. Keduanya ovipar, yang ayam ovipar, mamalia vivipar, ular ovipar. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada perkembangbiakan secara generatif, dan yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, kali ini kita belajar mengenai perkembangbiakan secara generatif terlebih dahulu. Perkembangbiakan secara generatif dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada ovipar, bertelur itu. Nah, kalian ingat-ingat saja huruf depannya apa? Oh itu bulat seperti. Nah, berarti ovipar itu bertelur. Ovipar biasa terjadi pada unggas dan reptil. Setelah pembuahan terjadi, embrio atau calon anak berkembang di dalam cangkang telur. Coba lihat buku raksasa yang Bu Farida bawa. Kita punya gambar apa ini? Ayam termasuk unggas. Nah, ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur, yang pertama, dia tidak punya daun telinga. Yang kedua, dia tidak punya kelenjar susu. Nah, coba kalian perhatikan ayam ini. Ayam ini punya daun telinga enggak? Enggak ya? Enggak ya? Nah, jadi dia tergolong hewan ovipar. Kita lanjut yang kedua. Perkembangbiakan generatif yang kedua yakni vivipar, melahirkan. Nah, kita lihat hewan apa yang ada di sebelah kiri. Hewan kucing. Kucing ini bertelur apa beranak? Beneran. Oke.
Vivipar. Vivipar itu kebalikannya ovipar atau beranak. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan berkembang di dalam perut sang induk. Dia akan mendapat asupan makanan dari plasenta. Seperti hewan kucing ini. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar, yakni mereka mempunyai daun telinga, kebalikannya si ovipar. Punya kelenjar susu dan biasanya ditumbuhi dengan bulu-bulu halus seperti kucing ini. Kucing punya telinga enggak? Punya. Kambing? Punya. Sapi? Punya. Nah, mereka itu tergolong hewan vivipar. Kita lanjut yang terakhir. Ovovivipar. Bertelur dan beranak. Contohnya ini. Hewan apa ini, Nana? Ikan hiu. Ovovivipar. Setelah terjadi pembuahan, si embrio tadi akan berkembang di dalam cangkang telur. Namun telur itu tetap berada di perut sang induk sampai waktunya menetas. Baru setelah menetas, embrio atau anak tadi dilahirkan oleh sang induk. Contohnya ini dia, ikan hiu, kadal, ular boa, itu semua seperti itu. Setelah telur tadi menetas, barulah dilahirkan. Bagaimana anak-anak, sudah bisa diterima penjelasan dari Bu Guru? Sudah. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan Mbak Fira. Makasih Bu. Bu, saya mau bertanya, bagaimana cara perkembangbiakan pada hewan kupu-kupu? Ya, bagus pertanyaan dari Mbak Fira. Bagaimana cara perkembangbiakan kupu-kupu, Bu? Ada yang pernah lihat bagaimana cara perkembangbiakan kupu-kupu? Tidak. Nah, meskipun kupu-kupu itu dari kepompong, nah sebelum kepompong itu apa anak-anak? Ulat terlebih dahulu. Nah, ulat itu punya daun telinga enggak? Enggak, berarti dia tergolong jenis ovipar. Pintar. Sekarang Bu Farida mau tes pemahaman kalian pakai gambar. Bu Farida kasih satu gambar. Nanti tempelkan pada kategori yang benar. Ada 3 kolom di depan. Kolom yang pertama untuk hewan ovipar. Yang kedua untuk hewan ovovivipar. Dan yang terakhir untuk hewan vivipar. Nanti kalau mereka masuk di kategori ovipar, tempelkan di sebelah kanan. Kalau masuk di kategori vivipar, tempelkan di sebelah kiri. Kalau masuknya di kategori ovovivipar, tempelkan di tengah. Silakan Mbak Sita. Sudah dapat semua ya gambarnya? Sudah diamati? Termasuk kategori apa hewan yang ada di tangan kalian? Coba sekarang tempelkan di depan. Dapat gambar? Oke, bagus. Ya, bagus. Silakan meja sebelah kiri. Oke, bagus. Terima kasih, Mas. Kita koreksi bersama-sama ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 hewan yang berada di kelompok ovipar. Yang pertama ada ayam. Betul enggak? Betul. Yang kedua ada lebah. Betul. Kura-kura? Betul. Katak? Dan bebek? Betul, semua ini tidak punya daun telinga dan tidak punya kelenjar susu. Di kategori vivipar hanya ada 2, kelinci sama sapi. Betul enggak? Betul, mereka semua punya telinga dan bulu, ditumbuhi oleh bulu. Yang terakhir di kolom ovovivipar
Ada 2 hewan juga, yakni kadal sama ikan hiu. Beri tepuk hebat untuk kalian semua. Tepuk hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Keren. Oke, bagus. Setelah kita mempelajari beberapa perkembangbiakan hewan secara generatif, kita lanjut ke manfaatnya. Apa saja sih manfaat dari perkembangbiakan hewan itu? Manfaat dari perkembangbiakan hewan adalah menjaga supaya tidak terjadi kepunahan atau menjaga kelestariannya. Nah, selain dari manfaat perkembangbiakan hewan, ada juga manfaat dari hewan itu sendiri. Minggu lalu kita sudah pelajari materi ASEAN ya. Masih ingat enggak materi ASEAN? ASEAN itu apa? ASEAN adalah sebuah wadah organisasi internasional yang anggotanya terdiri dari negara-negara di Asia Tenggara. Ada berapa jumlah negara ASEAN? Bagus. Bu Farida punya sebuah lagu. Coba hafalkan lagu ini pakai nada potong bebek angsa. Bisa semua ya? Oke. Coba. Mulai 1, 2, 3. Kalau pelopor pendiri ASEAN masih ingat enggak minggu lalu? Bu Farida punya 1 jembatan keledai untuk kalian. Pelopor pendiri negara ASEAN ada 5. Dihafalkan ini ya. Coba baca bareng-bareng. Villa, main, Tai. Beneran ini. Villa, main, Tai. Ini 5 negara pelopor untuk Singapura, Villa untuk Filipina, Ma untuk Malaysia. Ini untuk negara kita Indonesia, dan yang terakhir Thailand. Ingat-ingat saja, Villa, main, Tai. Oke. Sudah ingat ya materi ASEAN kemarin? Kita lanjut ke perekonomian di negara ASEAN. Nah, setelah kita pelajari manfaat dari perkembangbiakan hewan, ada juga manfaat dari hewan itu sendiri. Kita lihat di buku raksasanya Bu Farida. Ada gambar apa ini anak-anak? Ada delman, ada kuda yang sedang menarik delmannya. Itu salah satu manfaat hewan yang dapat menunjang perekonomian di negara Indonesia. Kalian pernah lihat enggak ada Pak Kusir yang sedang mengendarai delmannya? Pernah? Biasanya digunakan untuk apa? Transportasi. Nah, kali ini Bu Farida punya sebuah pop-up. Kita pelajari negara kita dulu ya, negara Indonesia. Ini bendera apa? Indonesia, oke. Di dalam pop-up ini ada 4 ikon negara Indonesia. Indonesia ini merupakan pulau terbesar di Asia Tenggara. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dikembangkan untuk memperkuat perekonomian di Indonesia. Seperti tadi yang pertama, pertambangan gasnya yang sangat melimpah, lahan yang sangat subur, wisata alamnya yang sangat menarik,
Dan banyak sekali binatang-binatang ciri khas dari negara Indonesia. Dan ini burung apa? Cendrawasih. Burung ini sangat cantik sekali dan ini burung khas dari negara Indonesia. Oke, Bu Farida ada tugas untuk kalian. Sebelumnya kita bagi dulu menjadi 3 kelompok. Oke, sekarang kelompok keren. Pilih satu hewan ovipar yang asli dari Indonesia. Hewan itu bisa menunjang perekonomian di Indonesia. Kira-kira hewan apa ya? Hewan ovipar khas Indonesia yang bisa menunjang perekonomian di Indonesia. Paham? Paham. Yang kedua, kelompok hebat. Pilih satu hewan vivipar. Hewan itu bisa menunjang perekonomian Indonesia. Hewan khas Indonesia. Yang terakhir, kelompok cerdas. Bu Guru minta kalian pilih satu hewan ovovivipar khas Indonesia yang bisa menunjang perekonomian di Indonesia. Kira-kira hewan apa ya ovovivipar? Bu Guru kasih waktu 10 menit mulai dari sekarang. Kelompok keren, pilihnya hewan ovipar ya, atau bertelur. Baik anak-anak, sekarang waktunya sudah selesai. Kita lanjut presentasi. Baik, sekarang Bu Guru mau pilih kelompok keren terlebih dahulu yang maju presentasi. Silakan. Kelompok keren untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Apa yang kamu pilih, Mas? Hewan ovipar apa itu? Burung cendrawasih. Oke, kenapa burung cendrawasih bisa menunjang perekonomian di negara Indonesia, Mas? Coba jelaskan. Cendrawasih merupakan salah satu burung yang menjadi ikon negara Indonesia. Oke. Terus? Cendrawasih tergolong dalam kelompok hewan ovipar. Ya, betul. Menunjang perekonomian negara Indonesia. Iya, betul. Kenapa? Banyak wisata yang datang untuk sekedar melihat kecantikan burung cendrawasih khas negara Indonesia ini. Dengan itu, perekonomian di negara Indonesia meningkat karena bertambahnya devisa negara. Oh, begitu ternyata. Terima kasih kelompok keren, bisa kembali duduk ke tempat masing-masing. Oke, sesi presentasi sudah selesai. Kita lanjut ke tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Saya Bu Farida. Ya, silakan Mbak Bita dari kelompok cerdas. Terima kasih. Ada tidak Bu hewan selain burung cendrawasih yang menjadi ciri khas negara Indonesia? Ya, bagus sekali pertanyaan dari Mbak Bita. Bu, apakah ada hewan selain burung cendrawasih? Kok dari tadi kok burung cendrawasih mulu, Bu? Ada nggak sih selain itu? Ternyata ada anak-anak. Ada yang bisa bantu Bu Farida jawab? Itu loh yang culanya 1. Itu kan juga khas Indonesia. Betul, badak bercula. Terus yang melata kayak cicak besar. Komodo itu kan juga khas dari Indonesia. Yang bulunya bagus. Burung merah itu juga hewan khas negara Indonesia. Baik anak-anak, kita simpulkan materi pembelajaran yang sudah dipelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, kita sudah pelajari perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi menjadi 3. Bertelur itu melahirkan. Keduanya, nah ingat ya, ternyata ketiga kategori hewan tersebut
bisa menunjang perekonomian yang ada di negara ASEAN, terutama di negara kita, negara Indonesia. Contohnya tadi di kelompok keren memilih hewan burung cendrawasih untuk menarik wisatawan datang ke Indonesia. Yang kedua ada hewan kerbau, bisa dimanfaatkan tenaganya untuk membantu Pak Tani di sawah, membajak sawah. Dan yang terakhir, ular boa bisa dimanfaatkan kulitnya untuk menjadi bahan tekstil yang berharga. Nah, semua itu bisa dimanfaatkan untuk menunjang perekonomian di negara Indonesia. Kita wajib mensyukurinya. Oke anak-anak, semoga apa yang Bu Farida sampaikan tadi bermanfaat. Jangan lupa belajar ya. Jaga kesehatan karena masih dalam pandemi COVID-19. Oke, kita akhiri ya pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan tasbih bersama-sama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bu Farida akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dengan model kontekstual teaching and learning dari MINU Miftahul Huda II. Thanks for watching and